Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya memperkenalkan nama saya Prana Sugara dengan NPM 2121010138 dari kelas D, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku pengantar hukum perdata internasional dari bab 1 hingga bab 5. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional di Indonesia. Hukum perdata internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan dan persoalan melintasi batas negara internasional yang terletak pada sifat hubungan dan persoalan yang diaturnya. Perbedaan antara hukum internasional dengan hukum perdata Indonesia juga dapat dilihat dari sumber hukumnya. Adapun sumber hukumnya yang menurut Mahkamah Konstitusi Internasional pada pasal 38 ayat 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua adalah kebiasaan internasional. Yang ketiga adalah asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Yang keempat, putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum. Yang kelima, putusan-putusan organisasi internasional sebagai sumber tambahannya. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. Subjek hukum perdata internasional mengikuti sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap penduduk hak dan kewajibannya menurut hukum. Yang kedua adalah setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Sumber hukum perdata internasional ada sebagai berikut. Yang pertama, sebagai asas hukum sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan bahwa hukum terdahulu memberikan bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lainnya. Yang ketiga, sebagai sumber hukum berlakunya yang memberikan kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa dan masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, Al-Quran, dan hadis. Yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Adapun sumber yang berasal dari undang-undang, yaitu yang pertama adalah Allege Bipaligen van Wet Giving for Indonesia, disingkat AB atau Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia pada tahun 1847 nomor 23 khususnya pasal 16. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerwit Witbook for Indonesia pada tahun 1847 nomor 23. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Witbook van Koophandel for Indonesia pada tahun 1847 nomor 23. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 1974 nomor 1. Yang kelima, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arti bed rest dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Yang kesepuluh, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ke-12, Undang-Undang yang berkaitan dengan haki. Bab 2. Titik-titik pertalian sebagai penentuan persoalan hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian.
Titik-titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI dan sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Yang kedua, macam-macam titik pertalian. Yang pertama adalah titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Adapun faktor-faktor keadaan atau faktor yang merupakan titik pertalian primer yang menciptakan atau menentukan hubungan HPI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kewarganegaraan, yang kedua adalah bendera kapal atau pesawat udara, yang ketiga adalah domisil, yang keempat adalah tempat kediaman, yang kelima adalah tempat kedudukan badan hukum, yang keenam adalah pilihan hukum dan hubungan intern. Titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder atau TPS adalah faktor-faktor atau keadaan suatu sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam suatu hubungan HPI. Adapun yang termasuk dalam titik pertalian sekunder sebagai berikut adalah tempat letaknya benda, tempat berlangsungnya perbuatan hukum, tempat dilaksanakannya perjanjian, tempat terjadinya pembuatan melanggar hukum, pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk HPI Indonesia, dan yang terakhir adalah pilihan hukum. Bab 3. Status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisil. A. Pengertian status personal. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal antara lain, yang pertama adalah hak dan kewajiban, yang kedua kemampuan, kecakapan, dan ketidakmampuan dalam bertindak di bidang hukum, misalnya ketentuan mengenai usia perkawinan anak di bawah umur. Yang B. Ruang lingkup status personal. Mengenai ruang lingkup status personal dibedakan di dalam berbagai konsep, yaitu yang pertama adalah konsepsi luas, yang kedua adalah konsepsi yang agak sempit, dan yang ketiga adalah konsepsi yang lebih sempit. C. Cara menentukan status personal. Yang pertama adalah dengan menggunakan asas nasionalitis atau kewarganegaraan. Yang kedua adalah dengan menggunakan asas teritorialitis atau domisil. D. Asas-asas dalam penentuan kewarganegaraan. Salah satu hal yang berkaitan dengan status personal adalah masalah kewarganegaraan. Menurut Konvensi Montevideo pada tahun 1933, salah satu unsur negara adalah adanya penduduk yang menetap. Adapun untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dan bukan warga negara adalah antara hukum nasional atau konstitusi negara yang bersangkutan. Misalnya dalam Undang-Undang 1945 pasal 26 ditentukan bahwa menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan bangsa asing yang berdasarkan dengan undang-undang yang ditetapkan menjadi warga negara. Masalah warga negara ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Cara menentukan kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asas tempat lahir, yang kedua adalah asas keturunan. Bab 4. Kualifikasi. Istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan dari fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimaksudkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas atau ruang-ruang atau kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Ini dinamakan klasifikasi dari fakta-fakta. Contohnya, seorang advokat menerima klien untuk menceritakan suatu kejadian tertentu dan rangkaian peristiwa-peristiwanya.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam bidang HPI yang dikualifikasikan bukan hanya fakta-fakta saja, melainkan kaidah-kaidah hukum juga yang memerlukan kualifikasi seperti malahan dalam HPI kita di kegiatan kualifikasi harus lebih intensif lagi sebab karena hukum asing dan suatu persoalan HPI kadang-kadang melakukan kualifikasi yang berlainan dalam hukum kita sendiri. Macam-macam kualifikasi. Secara garis besar ada 4 jenis kualifikasi. Yang pertama adalah kualifikasi menurut Lek-Fori, yaitu menurut hukum hakim. Yang kedua, kualifikasi menurut Lek-Cause, yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan. Yang ketiga, kualifikasi secara otonom. Autonomous qualification berdasarkan complicated metode atau analytic journalistic. Yang keempat, kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder. Bab 5. Penunjukan kembali atau Renpoy. Salah satu bagian teori umum HPI yang selalu menarik perhatian adalah masalah Renpoy atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah Renpoy karena adanya aneka warna sistem HPI di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing. Sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah HPI. Misalnya dalam menentukan status personil. Apakah status personil tersebut ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisil? Contohnya, mengenai Renpoy sebagai berikut. Apabila seorang warga negara Inggris yang berdomisili di Indonesia di mana ia hendak menikah atau ia ingin melakukan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan status personilnya, maka untuk menentukan apakah ia sudah dewasa atau belum menurut HPI Indonesia berdasarkan pasal 16 AB yang harus dipakai adalah hukum Inggris, atau dengan kata lain kaidah HPI Indonesia menunjukkan pada hukum Inggris. Akan tetapi dalam hal ini hukum Inggris atau kaidah HPI-nya yang mendasarkan pada segi teritorialitis akan menunjukkan kembali kepada hukum Indonesia, karena menurut HPI Inggris hukum yang harus dipakai untuk status personil adalah domisili dari seseorang tersebut. Dan kontra mengenai Renpoy. Adapun yang tidak setuju terhadap Renpoy berdasarkan alasannya sebagai berikut. Yang pertama, Renpoy tidak logis. Apabila kita menerima Renpoy, maka akan terjadi penunjukan kembali secara terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya, hingga akan terjadi suatu curriculum vitae, artinya tidak akan ada suatu penyelesaian karena terus-menerus akan seperti orang main pingpong atau badminton di mana bolanya akan terus saling dioper. Yang kedua, Renpoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Hal ini dianggap sebagai suatu virtual kapitulasi dari kaidah-kaidah HPI, seolah-olah kita mengkapitulasi kaidah-kaidah kita sendiri untuk kaidah-kaidah HPI asing, seolah-olah HPI asing menggantikan kaidah-kaidah HPI kita. Dalam hal ini, supremasitas hukum negara kita dibahayakan. Yang ketiga, Renpoy membawa ketidakpastian hukum. Penerimaan Renpoy akan membawa ketidakpastian hukum. Apabila Renpoy diterima, maka penyelesaian HPI akan menjadi sama samar dan dapat berjalan ke segala jurusan. Sebaliknya, mereka yang pro Renpoy mengatakan bahwa penolakan Renpoy akan membawa ketidakpastian, sebab jika Renpoy diterima, maka hukum intern dari sang hakim sendiri yang dipakai akan membawa kepastian. Sebaliknya, jika Renpoy ditolak justru akan menjadikan kesulitan dan ketidakpastian. Misalnya, hakim Inggris memakai hukum intern Perancis dan hakim Perancis memakai hukum intern Inggris, dan hal sebagainya. Sedangkan yang menerima atau pro Renpoy di Indonesia, praktik administratifnya mendasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, Renpoy memberi keuntungan praktis. Renpoy bekerja seperti lembaga orde publik. Di sini Renpoy berlakunya hukum asing diperkecil, justru diutamakan adalah hukum intern sang hakim yang ketentuannya lebih mudah dan lebih tepat untuk melaksanakannya. 2. Jangan
atau Applause Rose Queen Leroy. Jangan bersifat lebih raja daripada sang raja sendiri. Dalam hal ini menunjukkan kepada hukum asing sebenarnya merupakan suatu konsensi, tetapi konsensi ini tidak perlu terus dipertahankan apabila hukum asing ditawarkan konsensi ini tidak mau untuk menerimanya. Yang ketiga, keputusan-keputusan yang berbeda. Jika kita menolak Renpoy, maka yang membawa konsekuensi bahwa dalam peristiwa HPI yang sama akan timbul keputusan yang berbeda dalam negara yang menunjukkan dan negara yang menunjukkannya kembali. Yang keempat, harmoni dalam keputusan. Menurut Rabel, apabila dunia ini sudah terbagi dalam dua sistem dan bertentangan, harus tercapai suatu modus vivendi. Renpoy adalah suatu jalan yang terbaik untuk mencapai ini. Dunia terbagi dalam negara-negara yang menerima prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisil. Jika kita menerima Renpoy, maka akan tercapai harmoni dari keputusan-keputusan dan harmoni yang mengatasi sedapatnya pertentangan di antara sistem ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 5 tentang buku pengantar hukum perdata internasional dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.